untuk fondasi finansial dari usaha Bapak Ibu, agar nantinya Bapak Ibu bisa menikmati hasil usahanya dalam waktu yang lebih lama, bisa sampai puluhan tahun mendatang. Nah, untuk saat ini saya sudah bersama host kita hari ini, yaitu Ibu Dwi Ratnaminarsi, selaku CEO dari Karunia Group. Ibu Dwi, selamat siang. Selamat siang. Halo semuanya. Tapi sebelum kita memasuki acara inti, kami ingin meminta Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini untuk mengisi link feedback, tapi nanti setelah akhir acara, nanti linknya akan kami taruh di kolom chat box ya Bapak Ibu. Untuk sekarang saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Anita Untario, yang saat ini tinggal di Jakarta. Beliau ini masih muda, tapi sudah memiliki karya yang luar biasa hebat. Setelah lulus dari Senway 1 Surabaya, Ibu Anita melanjutkan pendidikannya di Universitas Petra. Tidak hanya itu saja, Ibu Anita juga mendapatkan beasiswa dari NTUST Scholarship Award di Taiwan. Dan juga ada beasiswa dari Australian Development Scholarship Award di Australia. Dan juga Ibu Anita meneruskan master degree-nya dalam Study Funds Management di UNSW Sydney, Australia. Nah, dari segudang pendidikan yang telah ditempuh, Ibu Anita akhirnya berkarya melalui tulisan. Dan baru-baru ini salah satu karyanya, yaitu sebuah buku yang berjudul Money Quest, mendapatkan penghargaan, yaitu top 4 dalam ajang pemilihan buku terbaik 2021 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sungguh luar biasa sekali ya pencapaiannya Ibu Anita di usia yang masih sangat muda. Goyang yang mana ya? Bawah. Oh, oke. Yang mana yang ini? Ke host kita hari ini yaitu Ibu Dwi Ratnaminarsi. Ibu Dwi Ratna, saya persilakan. Terima kasih Arin. Sungguh pengenalan yang luar biasa ya. Jadi teman-teman Surabi hari ini adalah satu kehormatan bagi saya mendatangkan Ibu Anita Untario yang saat ini sudah bergabung bersama kita semua. Nah, saya sapa dulu ya. Selamat siang Bu Anita, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat siang. Sehat-sehat selalu ya Bu ya? Sehat dong, sehat. Amazing. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita seharusnya mengelola keuangan supaya kita bisa spending yang makin lama itu makin banyak, tapi tidak berhutang makin banyak. Melainkan kita memiliki knowledge yang memiliki fondasi yang tepat dalam membangun keuangan kita, sehingga antara saving dan investment serta spending kita menjadi balance gitu. Menarik ya membicarakan tentang keuangan, nggak pernah ada habisnya dan selalu seru gitu kalau dibahas. Nah, hari ini Bu Anita ingin berbagi dari apa yang sudah dia tuliskan di dalam bukunya Money Quest. Apa sih yang sebenarnya harus diketahui oleh para entrepreneur, oleh kita semua supaya kita ini memiliki kesejahteraan itu yang sustainable. Nah, Bu Anita ini juga dulu pernah berkarya di Organization of World Bank ya Bapak Ibu. Jadi nggak salah kalau hari ini Surabi menghadirkan Ibu Anita untuk berbagi di sini. Tentunya Ibu Anita saat ini juga berprofesi sebagai consulting dari weight management untuk orang-orang yang busy, orang-orang yang sibuk, yang high activity ya, seperti saya ya Bu Anita. Tapi saya masih dalam antrian nih jadi kliennya Bu Anita. Masih penuh gitu. Ya, saya tunggu waktu terbaik Bu Anita nanti untuk coaching saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sharing session yang akan disampaikan oleh Anita Untario. Ya, terima kasih Bu Dwi, terima kasih atas perkenalannya. Halo, salam kenal, selamat siang teman-teman di Surabaya. Ya, perkenalkan nama saya Anita, asalnya memang asal Surabaya, arek Surabaya ini. Tapi saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta sudah sejak tahun 2012, gitulah kira-kira. Nah, seperti yang diperkenalkan oleh Bu Dwi tadi, hari ini saya mau membahas mengenai bagaimana membangun fondasi finansial kita, gitu.
Maksudnya ilmu ini itu lebih ke personal finance atau financial keuangan perorangan gitulah kira-kira. Tapi bagaimanapun juga, apalagi ya kita sebagai pebisnis, kita juga mesti punya pengaturan keuangan personal yang baik dulu supaya bisnis kita juga oke, gitu kan ya. Nah, maka dari itu mari saya akan sampaikan materi kita hari ini. Saya minta kalau misalkan ya ada pertanyaan atau apa, langsung aja tulis ya, mungkinnya di chat group nanti supaya nanti setelah sesi ini nanti saya bisa jawab apabila ada pertanyaan, daripada nanti ditunggu terus lupa gitu kan ya. Mendingan di chat aja. Ya, mungkin next slide dulu. Next slide. Nah, ya dilihat dulu ini. Jadi ini adalah video yang saya buat mengenai buku yang kemarin saya tulis lah intinya. Jadi kemarin itu saya beserta partner saya menuliskan sebuah buku namanya Money Quest. Ini mengenai perubahan cara pandang untuk supaya kamu itu lebih bisa, kita itu lebih bisa mencapai tujuan finansial kita masing-masing seperti itu. Mungkin next lagi, klik. Ya, buku ini sudah bisa dibeli kok di Gramedia atau di Tokopedia, tinggal diketik aja Money Quest. Klik lagi next. Ini sudah kemarin kebetulan juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional Indonesia gitu. Nah, selain dengan menulis buku dan mengisi Financial Talk ini, saya juga ada bisnis lain, yaitu di mana saya juga sebagai Wealth Management Consultant. Next. Jadi misalkan teman-teman ada yang butuh bantuan saya, silakan hubungin saya gitu aja. Oke. Nah, mari kita next di materi. Next materi. Nah, jadi ini. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngomong soal finansial gitu ya, ngomong soal keuangan itu kayaknya mikirnya angka terus gitu ya. Padahal tidak perlu dibuat sesusah itu. Nah, hari ini saya mau membahas mengenai pandangan framework ya, framework kalau kita bilang framework keuangan yang bisa dijelaskan dalam sebuah gambar ini saja. Nah, seperti dilihat dalam gambar ini ada orang, ada kereta, ada kuda, ada naik ke gunung gitu ya, gunungnya atasnya ada bendera. Nah, ini maka saya akan jelaskan mengenai apa sih maksudnya gambar ini. Gambar ini menjelaskan mengenai keadaan finansial kita masing-masing mestinya. Pertama ada kita, ada kamu gitu kan, ada kamu. Jadi itu kita itu dalam perjalanan kehidupan finansial kita itu bagaikan sedang mendorong kereta. Next, klik next. Nah, kereta ini apa? Isinya ada peti gitu kan di depannya. Nah, itu peti harta kita lah, maksudnya segala our net worth gitu di sana. Kenapa kok didorong ke atas? Next. Ya, next terus deh sampai next selesai ini. Kenapa kok didorong ke atas? Gunung itu adalah gunung inflasi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita ini tidak berjuang melawan inflasi, tapi kita ini selalu berjuang melawan inflasi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pendapatan pada hari ini kita 10 juta misalkan. Pendapatan 10 juta itu 5 tahun lagi sudah tidak bisa membeli 10 juta yang kita bisa beli sekarang, ya kan? Kenapa? Karena inflasi tersebut. Apalagi ini seperti yang Bu Dwi tahu kan ya, itu PPN ya, PPN naik nih mulai tahun depan gitu kan, mau dinaikin lagi. Nah, itu sudah inflasi, udah pasti itu 11-13% ya. Enaknya 1-3% lah, paling tidak hanya dari PPN doang, dan itu akan berpengaruh ke harga-harga barang semuanya juga gitu kan. Jadi inflasi is real. Tapi inflasi juga bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi kita harus bisa memanage-nya gitu. Karena bagaimanapun kalau negara ada inflasi itu berarti negaranya berkembang, asal inflasinya nggak kebangetan gitu aja. Ya. Nah, oke, jadi kita itu bagaikan mendorong peti harta kita ke dalam naik sebuah gunung yang mana ada dua hal di situ. Satu ada kuda di depan, satunya lagi ada boulder gini ya, ada batu yang nyantol di belakang gitu kan ya. Apa itu? Nah, batu yang nyantol di belakang itu adalah beban. Beban itu maksudnya apa? Kalau misalkan kita mau naik ke sebuah gunung inflasi gitu ya, kita jangan sampai kita punya beban kebanyakan. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di next slide ya. Kemudian juga ada kuda. Kuda ini apa? Kuda ini yang membantu kita narik ke atas, mencapai tujuan keuangan kita. Si bendera itu adalah tujuan keuangan kita. Ya, tujuan kita mau misalkan bisa beli rumah di
mana di Bali misalkan ya, contoh aja ya, mau bisa beli apartemen di luar negeri misalkan seperti itu. Nah, itu adalah tujuan keuangan kita. Nah, si kuda ini adalah investasi yang bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Ini gambaran garis besarnya. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu ya. Kita membahas satu persatu ya mengenai saya sih akan bahasnya simpel-simpel aja. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau apa langsung aja dituliskan. Oke, next. Kita akan membahas mengenai kita dan peti harta kita dulu. Oke? Next. Nah, kita yang kita pentingkan dalam hal ini adalah pertama-tama kita pasti harus ada penghasilan dulu. Ya kan? Saya yakin teman-teman semua yang join di sini pasti sudah ada penghasilan ya kan? Karena ini kan untuk jaringan bisnis di Surabaya ya kan. Dan nomor dua yang penting juga adalah bisa mengatur keuangan. Bisa mengatur keuangan. Nah, kemudian peti harta kita. Next. Peti harta kita itu apa sih? Itu adalah semua yang berarti bagi kita. Ini tidak melulu soal materi ya, tapi juga yaitu keluarga kita atau our achievement, pencapaian kita yang sudah ada. Itu termasuk di dalam peti harta kita. Itu yang mau kita bawa bersama kita sampai menuju ke tujuan keuangan kita, ya kan? Nah, kemudian next. Punya penghasilan, nomor satu kan, punya penghasilan. Kalau belum punya penghasilan gimana? Ya cari dulu penghasilan, gitu aja dah. Kalau belum punya penghasilan, bolehkah invest uang saku? Boleh-boleh aja. Nah, yang satu hal yang paling saya sering tanyakan gitu ya, harus punya minimum berapa sih sebelum investasi? Tolong di next slide-nya sampai selesai. Harus punya minimum berapa sih sebelum investasi? Tidak ada minimum. Mesti tidak ada minimum. Ini sangat-sangat tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Kamu dengan income atau gaji atau income sebesar 1 juta sebulan sudah bisa mulai invest? Enggak. Ya, mestinya sih bisa-bisa aja. Tapi apakah efektif? Nah, itu lain lagi. Ya kan? Apakah efektif kamu menginvestasikan segitu sebulan itu lain lagi. Tapi apakah bisa? Bisa-bisa aja. Ya. Nah, next slide. Sebelum kita mulai mikir kok investasi apa segala macam gitu ya, yang penting kita lakukan adalah kita harus mengenali cara atur keuangan yang cocok buat kita. Nah, next. Menurut saya ya ini ya, tiap orang itu berbeda. Ya, ada pakemnya tapi bukan aturan ketat. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri gitu. Bagaimana sifat uang kita. Nah, kuis mengenai bagaimana sifat uang kita ini ada di buku saya, coba dibaca kemudian dilakukan sendiri kuisnya, karena kalau misalkan saya masihkan kuis di sini kelamaan nanti ini bisa jadi 1 jam lebih gitu kan ya. Jadi ada kuisnya, silakan dicek di sana. Nah, tapi sekarang untuk next slide-nya saya akan bilang mengenai bagaimana sih pakemnya untuk mengatur duit. Next. Nah, ini yang saya bilang jurus 3 toples gitu ya. Jurus 3 toples maksudnya gini, segala keuangan atau income yang masuk ke kita itu bagilah menjadi 3. 1 basics, 1 futures, satunya fund. Ya kan? Mau kamu perorangan sekalipun tanpa punya bisnis ataupun kamu punya bisnis juga mesti dibagi 3. Ya. Basics itu apa? Kita lihat di basics. Ya, basics ini adalah toples. Next slide. Nah, next slide sampai selesai. Ya, ini adalah toples untuk kelangsungan hidup. Contoh ya, untuk makanan, cicilan, biaya tagihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebaiknya maksimal 50-60% dari pendapatan. Semakin kecil semakin baik. Ini modalnya kalau misalkan di bisnis ya fixed cost lah, fixed cost-nya. Kita mempunyai toko, mempunyai pabrik dan sejenisnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk perorangan kira-kiranya seperti yang saya tuliskan di bawah itu. Tempat tinggal di bawah 20-30% untuk biaya tempat tinggal. Untuk biaya transport sekitar 5-10%, untuk listrik, air, pulsa dan lain sebagainya 5-10%, dan untuk makan sekitar 10-15%. Oke, ini jadi intinya gini, ketika kita dapat penghasilan, triknya kalau misalkan keuangan pribadi, langsung saya transfer ke 3 bank yang berbeda. 3 bank yang berbeda, bank ini untuk basics, bank yang itu untuk future, bank yang itu untuk fund. Atau kalau milenial zaman now ditransfer ke 3 e-money yang berbeda.
Gitu kan. Jadi ada banyak trik. Nah, kalau zaman dulu kan dimasukin ke toples, tapi zaman sekarang kayaknya jarang yang pegang cash kan ya. Jadi lakukanlah secara elektronik saja. Gitu. Oke, next slide. Next slide mengenai toples fun. Nah, mengatur keuangan bukan berarti nggak boleh fun ya. Masih boleh fun. Ini untuk apa? Ini untuk menjaga gaya hidup. Kayak makan di luar, jalan-jalan, beli HP baru dan lain sebagainya. Kalau dalam bisnis seperti apa ya? Kayak mungkin retreat apa itu company building dan sejenisnya itu juga termasuk fun. Ya kan? Itu sekitar berapa? Sekitar 15 sampai 20% dari pendapatan. Oke, jangan gede-gede fun-nya maksudnya gitu. Next, di toples future. Nah, toples future ini apa? Ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan kita. Jadi kan kita harus menyisihkan keuangan untuk masa depan kita ya. Di sini ada dana darurat, asuransi, dan investasi. 3 hal ini akan sangat penting yang akan saya bahas di poin-poin selanjutnya dari Money Mountain. Sampai sini oke ya? Apakah saya ngomong terlalu cepat? Enggak ya mestinya ya. Oke, next. Oke, sekarang kita akan lihat ke poin selanjutnya dari Money Mountain, yaitu pelumas. Jadi pada saat kita mendorong si kereta ini ke atas, ada juga kereta itu kan ada rodanya gitu kan supaya gampang naiknya. Roda ini adalah pelumasnya. Nah, pelumasnya ini apa? Next. Pelumasnya ini adalah yang memudahkan kamu untuk naik, yang memudahkan kamu untuk naik ke atas gunung itu. Pelumasnya ini apa? Ada dana darurat, rekening bank dengan biaya rendah, dan e-money tadi itu. Nah, kita coba lihat satu persatu. Dana darurat. Next. Dana darurat ini apa? Dana darurat ini adalah dana jaga-jaga. Dana jaga-jaga untuk kalau misalkan ada keperluan mendesak. Kalau misalkan kita kehilangan pekerjaan, atau kalau misalkan tiba-tiba bisnis kena corona, seperti itu. Ya kan, jadi semuanya kita saya mengerti kalau misalkan kita punya bisnis, kita cenderung untuk memasukkan semua uang kita ke dalam bisnis tersebut. Muter semua di sana. Tapi ada baiknya juga untuk disisihkan, ada dana jaga-jaga. Dana jaga-jaga ini paketnya seperti ini. Kalau misalkan kita masih single atau menikah, ada double income, paling tidak ada 6 bulan pengeluaran. Jadi misalkan pengeluaran bulanan kita 10 juta, paling tidak kita ada dana jaga-jaga 60 juta, disisihkan. Just in case, kalau misalkan ada apa deh, shit happen gitulah kira-kira ya, itu bisa digunakan. Nah, kalau misalkan kita sudah punya anak atau hanya single income, sebaiknya semakin besar, 12 sampai 18 bulan pengeluaran seperti itu. Jadi kalau misalkan pengeluaran bulanan keluarga 10 juta, ya berarti punya paling tidak 120 sampai 180 juta disisihkan. Jangan anjuran saya 120 sampai 180 juta itu jangan diputer buat model bisnis juga. Itu yang namanya dana jaga-jaga. Ya. Disisihkannya di apa? Ya nggak harus di cash, bisa taruh deposito, bisa taruh apa, tapi disisihkan. Oke, next. Next kita akan melihat satu aspek yang sangat kecil di Money Mountain, namanya penyangga. Ini adalah aspek yang sangat sering dilupakan oleh orang, tapi ini sangat penting. Supaya apa? Karena gini, coba dibayangkan kalau kita dorong itu sebuah kereta itu naik ke atas, meskipun sudah dibantu sama si kuda. Kalau misalkan kudanya tiba-tiba capek gitu ya, atau kitanya yang dorong capek, kalau kita bawa batu penyangga, paling tidak si kereta ini nggak turun lagi kan ketika kita sedang beristirahat sebentar, ya kan? Nah, penyangga ini apa dalam keuangan? Next. Ya, penyangga ini sejenisnya adalah asuransi. Next, tolong di next sampai selesai ini juga. Nah, ini untuk apa? Penyangga agar tidak merosot. Kalau misalkan kita tiba-tiba sakit, siapa yang bayar biaya? Misalkan seperti itu. Jadi minimal kita punya yang namanya asuransi kesehatan. Kalau puas dengan BPJS ya silahkan pakai BPJS gitu kan ya. Dan bila kita sudah punya tanggungan, kita harus punya asuransi jiwa. Tanggungan itu maksudnya orang lain yang bergantung pada kita untuk kebutuhan hidup kita, seperti anak biasanya, gitu ya. Kemudian berapakah ada yang namanya uang pertanggungan. Uang pertanggungan itu jumlah maksimal yang akan dibayarkan ke seseorang ketika klaim gitu. Nah, yang paling penting di sini dalam hal asuransi itu jangan sampai kita over insured atau under insured. Ini penting. Kebanyakan orang di Indonesia itu memang under insured, tapi ada juga yang over insured. Over insured maksudnya punya asuransi kebanyakan. Kalau under insured itu asuransinya nggak cukup. Seperti itu, ya. Nah, ini ngelihatnya gimana? Next slide. Nah, ini dia.
Jadi ini adalah sekilas, ini kalau misalkan mau tahu lebih jelas, saya jelaskan dengan detail di buku saya, jadi bisa dibaca. Intinya adalah berapa banyak atau berapa besar uang pertanggungan yang dibutuhkan untuk masing-masing orang. Intinya gitu. Untuk jenis-jenis asuransi juga. Untuk asuransi kecelakaan pribadi atau asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi jiwa, dan lain sebagainya, itu ada kayak pakemnya lah kira-kira gitu, seperti ini. Kalau misalkan punya kurang atau kelebihan dari ini, maka bisa di-adjust. Nah, sekali lagi, yang namanya asuransi itu yang namanya penyangga. Kalau kita nggak butuh, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kita butuh, paling tidak ada. Seperti itu. Orang Indonesia sering memikirkan bahwa ini kayak biaya yang tidak dibutuhkan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba butuh, biasanya orang akan ya tahu gitu aku punya asuransi gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi lah gitu. Oke, by the way saya bukan jualan asuransi. Jadi carilah agen masing-masing itu untuk beli asuransinya gitu. Oke. Next. Kemudian beban. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal ya, bahwa pada saat kita mendorong kereta itu naik ke atas, itu ada beban di kaki kita. Nah, semakin ringan beban di kaki kita, semakin mudah kita naik ke atas, ya kan? Nah, beban ini apa? Next. Beban ini adalah utang konsumtif. Ya. Next slide. Next slide. Next point. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bayar dulu lunas utang konsumtif kita sebelum kita mulai investasi. Utang konsumtif itu apa sih? Utang untuk beli barang atau jasa yang nggak bisa naik nilainya atau menghasilkan uang di kemudian hari. Sedangkan kalau utang produktif bisa dilunasi sambil mulai berinvestasi. Jadi kalau misalkan bisnis kita punya utang, itu termasuk utang produktif. Nggak masalah, itu bisa dilunasi sambil kita berinvestasi. Kemudian kalau misalkan kita beli rumah, gitu kan ya, beli rumah itu termasuk utang produktif karena biasanya nilai rumah bisa naik. Kemudian investasi di kesehatan kita sendiri, nah itu utang produktif karena kalau misalkan kita sakit sama aja bohong, kita nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit, ya kan? Kalau misalkan kita beli mobil, misalkan tergantung mobilnya digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk bisnis dan untuk menghasilkan uang, ya itu berarti utang produktif. Apabila enggak, kalau cuma buat ke kantor balik atau cuma buat ngantar anak ke sekolah gitu aja, itu termasuk utang konsumtif. Jadi tergantung dari fungsinya. Seperti itu. Meskipun kayak laptop, HP, kamera dan sebagainya itu juga bisa masuk utang konsumtif atau utang produktif tergantung kegunaannya, tergantung kegunaan barang yang kita beli itu. Oke. Next. Nah, kita mulai nih masuk ke yang orang biasanya kalau ngomong financial talk itu selalu mikirnya mengenai investasi gitu ya. Selalu mikirnya investasi dan segala macam. Nah, kita akan ngomong mengenai ini, investasi menuju ke tujuan keuangan kita melalui gunung inflasi. Nah, next slide. Ini yang perlu saya tekankan di awal mengenai investasi. Yaitu gini, investasi tidak sama dengan spekulasi. Orang sering terbalik-balik biasanya. Ada yang kalau mikir semua jenis investasi itu adalah spekulasi, akhirnya mereka takut berinvestasi. Sedangkan ada orang kebalikannya, dipikir semua jenis investasi, benar investasi apa enggak, itu semuanya dipikir investasi, padahal itu spekulasi. Ya kan? Jadi jangan sampai terbalik. Next. Investasi itu adalah pemenuhan tujuan keuangan, yaitu terukur. Maksudnya terukur itu gimana? Kamu bisa mengukur kira-kira kamu akan menyampai dari uang harga, misalkan kamu punya uang 100 juta, dari uang 100 juta ini menjadi uang 150 juta, kamu kira-kira butuh waktu berapa lama? Terukur. Ya, itu yang kalau kamu bisa terukur, itu namanya investasi. Kemudian ada satu lagi namanya spekulasi. Spekulasi ini ada apa? Kamu nggak bisa mengukur dengan perkiraan yang kira-kira bagus. Ya, jadi keberhasilan naik turunnya nilai tersebut itu ditentukan oleh faktor luar yang sangat besar. Seperti itu. Kalau misalkan kamu beli sesuatu, apapun itu, mau beli emas, mau beli Bitcoin, kayak mau beli apa, apapun itu, apabila naik turunnya dia, kamu tidak bisa tahu kira-kira dengan lumayan pasti naik dari 100 ke 150%. Dari angka 1 sampai 1,5 itu kira-kira berapa lama, itu kalau saya pikir itu adalah spekulasi, termasuk spekulasi. Nah, kalau bisnis sendiri itu termasuk spekulasi atau investasi? Ya balik lagi, itu bisa dikira-kira nggak, maksudnya kamu bergrow-nya bisnis kamu dari sini ke sana bisa terlihat nggak? Kalau terlihat ya berarti ya investasi. Kalau benar-benar gambling sama sekali ya jadi spekulasi.
Jadi spekulasi, ya kan? Nah, terus satu hal yang pasti, pastikan pelumas, penyangga, dan investasinya itu sudah ada dulu sebelum kamu mulai spekulasi. Jadi saya nggak ngelarang ya untuk kalau misalkan ada yang mau spekulasi ya silakan aja. Tapi pastikan kamu sudah punya yang lainnya dulu. Dana jaga-jaga kamu sudah ada, kemudian asuransi sudah ada, penyangganya sudah ada, kemudian investasi kamu juga sudah ada. Gitu. Jadi jangan 100% uang tabungan kamu masukkan ke spekulasi. Karena itu akan risky sekali. Gitu. Oke. Nah, terus untuk investasi mulai dari mana? Next, kita mesti tahu profil risiko kita. Oke, next terus. Kemudian yang namanya inflasi itu pasti lebih tinggi daripada bunga deposito. Ini poin yang saya mau kasih tahu karena inflasi itu pasti lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi kalau kamu cuma naruh uang di deposito itu belum termasuk investasi lah intinya gitu. Nah, kemudian kamu harus jelas tujuanmu mau dibuat buat apa uang yang kamu investasikan tersebut, mau hanya buat nabung aja kek, atau mau bikin bisnis, atau kamu ingin dapat uang banyak tapi terus mau dibuat apa uangnya, ya kan? Dan harus jelas juga jumlahnya kamu mau berapa nantinya dan kapan kamu mau dapat uang tersebut. Jadi misalkan kamu punya uang 100 juta, kamu mau jadikan 150 juta, kamu harus jelas kapan kira-kiranya kamu bisa mencapai uang tersebut. Oke, sekarang kita gunakan apa ya? Kuis kecil-kecilan aja dah, cuma 3 pertanyaan. Kuis kecilan cuma 3 pertanyaan. Tolong masing-masing tulis di kertas lah kira-kira ya. Dengan cepat aja kuis profil risiko ini supaya kita bisa tahu profil risiko kita masing-masing ya. Nah, pertama pertanyaan, berapa usia? A, B atau C? A di bawah 35, B 35 sampai 45, C 45 tahun atau lebih. Tulis di kertas ya. Kemudian next. Apakah kamu punya pengalaman berinvestasi? A, tidak, nggak pernah berinvestasi. B, iya sedikit. Atau C, saya adalah investor berpengalaman. Gampang ya, pilih A, B, apa C. Tulis di kertas. Oke, kemudian next. Oke, apa yang akan kamu lakukan jika pasar menurun? Pasar itu maksudnya nilai investasi kamu turun gitu. Ya, A, panik. B, wait and see, tunggu dan lihat. Atau C, santuy aja, nggak masalah. Gitu. A, B, atau C. Tulis di kertas. Oke. Nah, sekarang kamu lihat di kertas kamu, banyakkan mana? A, B, apa C? Ini cuma 3 pertanyaan. Jadi, Bu Anita, suaranya hilang. halo, iya maaf, ada telepon masuk tiba-tiba. Sudah selesai? Oke. Ya, jadi itu ya, A, B, dan C sudah ya. Oke, next. Nah, ini, jika jawabanmu sebagian besar, next, ya, selesaikan slide ini. A, konservatif. Berarti kamu tidak dapat menanggung risiko penurunan modal investasi ya. Kalau banyakkan A. Kalau banyakkan B, berarti kamu adalah investor moderat. Kamu bisa mengambil jumlah risiko yang moderat, tapi tetap berhati-hati dalam memilih investasi. Atau C, kamu berani menanggung risiko yang lebih besar dengan harapan mendapatkan perkembangan hasil investasi yang lebih tinggi. Nah, siapa yang A di sini? Siapa yang A? Nggak ada ya? Yang B? Saya nggak bisa lihat chat grup nih. Ya, ada juga. Yang B? Ada yang C nggak? Ada yang C nggak? Ya. Saya C, Bu. Saya C. Oh, ada yang C. Oke, ya. Nah, next slide kita akan lihat enaknya masuk investasi mana di A, B, dan C tersebut. Oke. Nah, jadi gini, investasi juga dibagi 3 juga. Ya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kamu tadi itu yang C, berarti dari lihatnya gini, dari apa yang saya tulis di sini, misalkan investasi jangka pendek itu di deposito. Nah, dari apa yang saya tulis di sini, kamu bisa naikkan 1 level. Naikkan 1 level tingkat keagresifannya lah maksudnya gitu. 1 atau 2 level tingkat keagresifannya. Nah, jadi tadi kan juga dibilang gitu kan, tujuan investasi apa, kamu harus tahu kapan kamu kira-kira perlu uangnya. Nah, untuk investasi jangka pendek, kita sarankan di instrumen yang liquid aman, deposito aman liquid, tapi memang akan sangat kecil sekali hasil investasinya. Kemudian yang next-nya selain yang bagus untuk jangka pendek, contohnya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu lebih tinggi daripada inflasi, tapi juga sangat-sangat aman.
Intinya kalau misalkan harga nilainya tiba-tiba jatuh, kamu nggak langsung ambil, ceritanya begitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan kamu tadi profil risikonya agresif, maka berarti untuk yang jangka pendek sekalipun kamu bisa masukkan ke investasi yang lebih beresiko. Contoh seperti misalkan masukkan ke obligasi, misalkan ya, contohnya seperti itu, atau kombinasi obligasi dengan deposito seperti itu. Jadi kamu bisa naikkan 1 atau 2 level tingkat risikonya dari yang saya tuliskan di sini. Gitu. Kemudian ada lagi jangka menengah. Misalkan kamu butuh sekitar 3-5 tahun ke depan ini untuk misalkan bayar uang sekolah anak, ini contoh ya, seperti itu. Jadi masukkan di instrumen yang menengah risikonya. Menengah risikonya itu maksudnya apa? Contoh seperti tadi itu obligasi, itu menengah risikonya. Atau reksadana campuran, itu juga menengah risikonya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kamu sendiri punya profil risiko yang agresif, kamu bisa naikkan levelnya. Jadi misalkan untuk menengah kamu masukkan ke reksadana saham. Seperti itu. Itu karena reksadana saham itu termasuk profil risiko untuk orang yang memiliki profil risiko yang agresif. Karena naik turunnya itu bisa bikin deg-degan lah kira-kiranya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jangka panjang 5-10 tahun ke depan, maka bolehlah kamu masukkan ke investasi yang lebih berisiko. Tergantung dari profil risiko kamu ya. Biasanya untuk 5-10 tahun ke depan saya anjurkan lebih ke reksadana saham atau sahamnya langsung. Gitu. Nah, kalau misalkan kamu punya kamu punya profil risiko yang agresif, kamu bisa masukkan di sahamnya langsung. Nah, terus kalau misalkan contoh seperti properti masuk mana? Properti itu adalah investasi jangka panjang. Jangka panjang sekali, 10-20 tahun. Karena pakemnya untuk menentukan sebuah investasi itu jangka panjang jangka panjang apa enggak itu mudah enggak untuk dilikuidasi, itu aja. Mudah enggak untuk dilikuidasi. Kalau misalkan tanah itu kan susah kan, kalau mau jual tuh butuh waktu, habis itu ada pajak ini segala macamnya kan besar gitu kan ya. Ya maka itu untuk investasi jangka panjang seperti itu ya. Dan harga properti sekalipun kan enggak naik terus ya. Meskipun kita lihatnya oh ya kayaknya naik terus, tapi padahal ada naik turunnya juga. Seperti kemarin 2 tahun ini kan harga properti lagi turun seperti itu. Jadi harga properti tidak selalu naik kok. Jadi ketika harga properti turun dan kamu butuh uang, kamu masih punya jaga-jaga di investasi yang lain lah gitu. Nggak harus sampai jual tanahnya di harga yang buruk untuk misalkan bayar uang sekolah, misalkan contohnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian next slide, ini yang saya mungkin harus perlu tekankan ya, jebakan investasi. 3 hal ini itu yang biasanya orang pada saat investasi itu sangat sering terjadi. Ya ini, serakah, panik, atau pelin-pelan intinya gitu ya. Serakah itu maksudnya gini, ketika misalkan ya kayak beli contohnya ya, beli rumah deh misalkan, ini kalau besar ya, beli rumah 1 gitu ya, habis itu lihat oh kok bagus lagi gitu ya. Kita ada greedy-nya dalam tubuh kita, kemudian kita ambil meskipun mungkin uangnya pas-pasan, sehingga pada saat bayar KPR-nya deg-degan gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu serakah. Tapi juga jangan panik itu maksudnya gini, ketika misalkan saya kasih contoh lagi yang rumah deh. Kita beli rumah, barusan tahun 2019 kita beli rumah, tahun 2020, 2021 terjadi corona, harga rumah turun. Ya kan? Jangan panik pada saat itu. Jangan panik karena kita tahu rumah itu adalah investasi jangka panjang. Jadi kamu meskipun harga rumah turun ya asal nggak kamu jual ya nggak masalah lah gitu. Nanti tunggu lagi 10 tahun kemudian kemungkinan besar pasti akan naik. Dan kemudian jangan pelin-pelan juga. Misalkan kamu sudah tahu aku mau investasi di emas atau investasi taruh di saham misalkan, saham A misalkan. Kemudian dengar orang ngomong, saham ini bagus, kamu pindahin ke saham itu. Ya jangan gitu. Lama-lama nggak cuan itu jadinya kamu kehilangan momentum juga dari saham tersebut masing-masing. Nah, kemudian juga ini ada pertanyaan biasanya ya, boleh nggak pakai margin untuk investasi? Margin itu apa sih? Margin itu adalah leverage. Jadi kalau misalkan kita ini lebih ke persahaman ya kalau margin itu. Jadi kalau misalkan kita buka akun di sebuah perusahaan sekuritas, mereka itu akan ngasih margin. Ya, margin itu maksudnya kalau kamu uangnya cuma 100 juta, kamu bisa beli saham sampai 200 juta. Ini contoh. Jadi dipinjemin uang lah kira-kira seperti itu, dipinjemin uang sama si sekuritasnya untuk berinvestasi. Nah, masalahnya margin ini adalah pedang bermata 2. Jadi ini memang memperbesar potensi keuntungan kamu, tapi juga memperbesar risiko kamu. Karena kalau ruginya jadi double. Kalau untung memang untungnya double. Seperti itu.
Oke, jadi ikutilah strategi awal kamu. Oke, itu aja sih dari saya. Semoga tidak terlalu cepat. Next slide. Kalau ada yang pengen kenalan, next slide. Bisa follow di IG saya sering share-share di sana mengenai tips dan topiknya investasi, atau follow di TikTok, atau join newsletter saya di www.anitauntario.com. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan karena saya nggak bisa ngelihat chatnya, jadi saya nggak tahu ada yang masuk apa enggak. Oke, saya coba buka chat box-nya untuk Bu Anita ya. Kebetulan nggak ada, Bu. Tapi saya banyak pertanyaan nih. Kalau nggak ada pertanyaan dari saya yakin banyak yang nanya juga. Silakan ya Bapak Ibu yang join di Zoom atau yang join di YouTube, silakan ketik pertanyaannya, nanti saya akan bacakan. Sambil menunggu Bapak Ibu mengetik pertanyaan, saya ingin ngobrol nih sama Bu Anita. Bu Anita, biasanya nih jebakan investasi itu datangnya nggak satu-satu, Bu, tapi langsung bersamaan. Pada saat kita panik, ya kan, kita kemudiannya apa tadi? Pelin pelan. Satunya tadi apa tadi yang pertama? Greedy. Nah, ya serakah ya. Pada saat kita ini investasi nih, setelah pilih investasi, kemudian mulai ada untung, ya kan? Lalu kita ngelihat, wah, saya udah untung sekian nih dengan modal sekian. Muncul kan keserakahannya. Pada saat keserakahan muncul, kita juga jadi pelin-pelan yang sebenarnya awalnya kita punya budget investment untuk jangka panjang, itu kita pindahin ke jangka pendek. Walhasil itu tadi jebakan investasinya menggulung gitu kan. Memang betul sih yang dikatakan Bu Anita, terkadang sekarang ini investasi itu begitu variatif ya Bu ya, sehingga kita ini kalau nggak benar-benar memiliki pemahaman dasar yang kristal clear gitu, kita jadi susah untuk memilih investasi yang tepat terhadap keuangan kita. Nah, problemnya nih di Indonesia ini enggak banyak dari orang itu yang memiliki pencatatan keuangan. Itu dulu masalah utamanya mereka. Sehingga sebenarnya mereka nggak tahu berapa sih yang bisa saya saving. Kemudian mereka nggak tahu juga memilih saving yang tepat ini, investment yang tepat itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Gitu. Nah, tadi penjelasan Bu Anita itu luar biasa ya, memberikan insight. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti mendapatkan insight lah. Nggak usah berat-berat baca bukunya Warren Buffett ya. Biasanya kalau kita mau starting investment itu selalu diarahkannya baca bukunya Pak Warren Buffett. Gitu. Tapi saya lihat buku Bu Anita, apa yang disampaikan Bu Anita ini sudah cukup merangkum semuanya. Gitu. Apa sih pemahaman dasar yang dibutuhkan kita untuk kita starting menjadi investor, ya kan? Kita starting untuk memiliki keuangan yang sustainable itu, ya semuanya seperti apa yang dipaparkan oleh Bu Anita hari ini. Nah, saya lihat ada seorang penanya di chat box. Saya bacakan ya Bu ya, dari Bapak atau Ibu Alana ini. Selamat siang Bu, saya mau bertanya apakah dana darurat bisnis juga penting? Jika dana darurat pribadi sudah terpenuhi, lebih baik kita menggunakan uang untuk berinvestasi atau mempersiapkan dana darurat untuk bisnis kita. Terima kasih. Silakan Bu Anita. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Apakah dana darurat bisnis itu penting? Iya, kalau menurut saya iya. Itu ya, karena contoh deh, misalkan kita punya bisnis, kemudian kemarin pas corona kan kita juga tahu kan ya, bisnis kan terafek ya, apalagi bisnis yang mengandalkan berkumpulnya orang, itu kan bisnis juga terefek. Sehingga apabila kita punya dana darurat, kita bisa bernapas lah intinya. Kita ada waktu bernapas sambil mengatur strategi seperti itu. Jadi, apakah dana darurat untuk bisnis penting? Ya, saya pikir penting. Nah, kemudian next question-nya tadi, apabila sudah ada dana darurat personal sudah oke, kemudian next-nya masuk apa tadi, investasi atau dana darurat bisnis, benar nggak? Iya, apakah sebaiknya kita menggunakan uang tersebut untuk berinvestasi atau untuk mempersiapkan dana darurat untuk bisnis kita? Jadi prioritasnya mana dulu gitu? Oh, prioritasnya mana dulu? Ya, kembali ke pertanyaan awal. Bisnisnya termasuk investasi atau termasuk spekulasi? Itu. Kalau bisnisnya termasuk investasi, ya berikan dana darurat bisnisnya. Tapi kalau bisnisnya termasuk spekulasi, ya investasi aja dulu seperti itu.
Bu, ada yang menarik nih ya antara apa namanya tadi investasi atau spekulasi. Seringkali nih ya kita ini kan terjebak dengan mindset begini. Namanya investasi ya spekulasi gitu. Ya kalau namanya investasi itu pasti maksudnya nggak lepas lah dari spekulasi. Padahal sebenarnya itu terpisah ya Bu ya antara investasi dan spekulasi ya. Betul, betul. Nah, yang mungkin yang lebih benar seperti ini. Yang namanya investasi pasti ada risiko. Ya, itu benar. Pasti ada risiko. Tapi yang namanya spekulasi itu risikonya tidak terukur, tidak bisa kita ukur risikonya. Seperti itu. Karena itu tergantung dari faktor luar yang tidak bisa kita ukur. Gitu. Iya, seringkali ini kan masih pada rancu ya teman-teman ini antara investasi dan spekulasi. Selalu banyak pendapat itu yang mengatakan ya namanya investasi, spekulasi lah seperti itu. Padahal spekulasi itu adalah satu investasi yang resikonya tidak terukur gitu ya. Tapi kalau resikonya terukur itu berarti dia lebih ke investment seperti itu kan. Iya. Tadi Pak Richard ini katanya mau beli bukunya Bu Anita. Silakan Pak Richard. Bukunya sudah ada di di Gramedia ya. Juga ada itu ya Bu, kalau nggak salah ada artificial ininya ya, AR-nya ya untuk bisa baca buku secara iya. Tapi beli dulu ya Bu ya, baru bisa baca di AR ya. Ya, betul, betul. Harus beli dulu bukunya. Ya, Banyak bukunya diskon kok. By the way, banyak diskon di Tokopedia dan sejenisnya, ada banyak diskon kok. Iya, banyak diskon Pak Richard. Tapi kalau mau minta tanda tangannya Bu Anita ke Jakarta ya, nanti janjian sama Bu Anita. Saya udah dapet. Ya mungkin Bu Anita mau memberikan buku yang ada tanda tangannya kepada penanya terbaik lah. Yang menarik pertanyaannya. Kalau nggak ada yang menarik ya bukunya buat saya lagi. Nanti saya taruh ke kakaknya Surabi nih buat teman-teman Surabi kalau baca-baca. Nah, tadi sempat dikatakan ya Bu Anita tentang insurance nih. Banyak banget dari teman-teman di sini ini kan masih belum insurance minded gitu ya. Seperti yang Bu Anita tadi katakan, mereka melihat insurance ini adalah beban tambahan gitu. Dan mereka terkadang juga enggak ngerti kapan sih seharusnya saya ini beli insurance gitu. Terus dengan penghasilan dan kondisi seperti apa saya ini sudah seharusnya memiliki insurance. Mungkin Bu Anita bisa mengupas lebih detail nih. Kapan sih kita ini harus budgeting untuk kita itu membeli insurance, dan mungkin insurance apa yang seharusnya kita beli pertama kali sebelum yang lain gitu. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalau dari saya ya, memang kita perlu insurance. Kapan perlu beli insurance? Sejak kita bisa punya penghasilan. Ya, sejak kita punya penghasilan. Pada saat kita mulai punya penghasilan, biasanya kan kita masih belum ada tanggungan kan. Jadi pada saat kita masih muda, mulai punya penghasilan, biasanya belum ada tanggungan. Biasanya belum ada tanggungan. Pada saat itu berarti yang tanggungannya adalah apa? Adalah diri kita sendiri doang. Ya kan? Nah, maka paling tidak harus ada asuransi kesehatan. Nah, kalau zaman sekarang sudah BPJS, asalkan kamu puas dengan servisnya BPJS ya silahkan gitu kan ya. Kalau nggak puas ya bisa dibelikan asuransi kesehatan yang lainnya. Itu satu. Kemudian tadi yang saya sudah jelaskan, apabila kita sudah punya tanggungan, waktunya untuk punya asuransi jiwa. Ya kan? Just in case apabila terjadi sesuatu dengan kita, yang kita tinggalkan itu tidak tidak bingung lah untuk mencari biaya hidup seperti itu. Nah, berapa besarannya itu tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Makanya di dalam buku saya dan tadi di slide juga saya tampilkan kan, itu adalah kira-kiranya berapa besar kamu harus diasuransikan, itu adalah kira-kiranya di situ. Berapa besar jumlah asuransinya kamu harus beli, itu juga kira-kira di situ. Itu. Begitu sih. Jadi ini Bu, supaya lebih konkret ya, kita pakai angka nih. Misalkan nih, gaji 1 bulan 8 juta. Punya tanggungan istri dan 1 anak gitu kan. Nah, kebetulan istrinya ibu rumah tangga. Jadi dia nggak berpenghasilan gitu. Selama ini untuk kehidupan konsumsi mereka itu let's say 5 juta itu habis untuk dikonsumsi. Jadi mereka punya uang 3 juta nih, untuk ditabung setiap bulannya.
Mm-mm. First investment apa yang harus mereka miliki dengan uang 3 juta yang ya, investment ataupun insurance. Jadi mana dulu nih yang harus dipilih? Oh, Haruskah insurance dulu? Haruskah kita beli investment dulu? Kira-kira seperti itu. oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama harus dipunyai adalah dana darurat dulu. Ya, dana darurat dulu harus dipunyai, kemudian next baru asuransi. Asuransi dan dana darurat ini bisa jadi satu sih belinya, karena biaya asuransi ini nggak gede-gede banget mestinya. Gitu. Baru setelah dua ini dipunyai, barusan kamu punya investasi. Ya. Jadi memang dua, dana darurat dan asuransi itu harus punya dulu. Nah, kalau misalkan gajinya 8 juta, itu kira-kira berapa yang diperlukan untuk uang pertanggungan atau besaran asuransi yang dibelilah kira-kira gitu ya. Pakemnya sekitar 10 kali gaji tahunan. 10 kali gaji tahunan jadi 8 kali 12 berapa itu? 8 kali 12 80 92. 8 kali 12 berapa ya? 896, Bu. 96 ya. 96 kali 10 960 juta. Jadi uang pertanggungannya untuk asuransi jiwa sebesar 960 juta. Nah, preminya berapa? Untuk uang pertanggungan 960 juta tergantung dari usia masing-masing dan kebiasaan kita. Apabila merokok ya lebih mahal, apabila tidak merokok dan usia masih muda ya lebih murah. Gitu. Oh ya. Berarti kita ini dana darurat itu tidak harus dalam bentuk tabungan atau deposito. Saya rasa lebih murah kalau kita memilih asuransi ya, Bu ya. Sebab dengan kita memiliki UP 960 juta, mungkin kita hanya spending berapa juta kan? Begitu ya? Jadi konsepnya gini, dana darurat itu gini, kalau asuransi itu hanya bisa keluar di momen-momen tertentu. Momen ya, apabila kita sakit kritis ya, kena kanker gitu ya tiba-tiba atau meninggal tiba-tiba. Itu kan. Nah, kalau misalkan contoh ya atap bocor harus direnovasi tiba-tiba. Itu dana-dananya dari mana? Nggak bisa dari asuransi kan? Atau kecuali kamu rumahnya diasuransikan. Seperti itu. Nah, itu datangnya dari dana darurat. Atau misalkan tiba-tiba laptop untuk kerja rusak misalkan gitu. Kan nggak ada asuransi, ya itu dapatnya dari dana darurat. Seperti itu. Jadi ada dua fungsi lah kira-kira. Makanya saya bilang tadi, dana darurat dan asuransi ini bisa bareng-bareng sekalian. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan di chatbox ya Bu Anita. Ini udah ada 2 teman yang bertanya. Yang pertama, ketika pensiun dan jelang hari tua, bagaimana kita akan mulai hidup dengan investasi kita, Bu? Dari Rohmatullah. Oke. Kalau itu saya ada konsep yang namanya konsep 4%. Konsep 4% itu maksudnya gini, apabila kita sudah memiliki investasi sebanyak jumlah dananya dibagi 4%, gini, ngomongnya gini. Apabila kita memiliki, ngelihatnya gini, 4% itu karena sudah saya jelaskan bukan di buku saya sih, itu adalah apa ya, next level lah setelah baca Money Quest barusan ada next levelnya saya jelaskan di course yang bisa didapatkan di anitaontario.com sih. Tapi intinya gini, kamu yang namanya investasi adalah ada yang namanya konsep 4%. Jadi gini, dana yang kamu kumpulkan dikali 4% itu adalah dana yang bisa kamu tarik dalam waktu 1 tahun untuk biaya hidup kamu dengan sambil menjaga uang dana pokoknya ini nggak habis. Masuk akal nggak sih penjelasannya? Oke. Ya. Understand. Ya. Kira-kira kita punya misalkan 1M gitu ya, 1M kali 4% berapa? 40 juta. 40 juta ya. Jadi kalau kita punya dana 1M, kita maksimal bisa narik 40 juta dari investasi itu setiap tahunnya, supaya ini uang 1M-nya ini nggak hilang. Gitu. Kira-kira. Jadi kita dana kehidupnya, biaya hidup kita dapatnya dari 40 juta itu. Nah, jadi tergantung biaya hidup kita berapa. Kalau biaya hidup kita 1 tahunnya 100 juta, ya dibalik aja hitungannya. Internet kita ya? Oh ya. Maaf Bu, tadi internet saya nge-lag. Jadi dari investment kita yang bisa dikonsumsi adalah 4% setiap tahunnya ya Bu Anita ya? Betul, setiap tahun.
Itu supaya kita memiliki kesejahteraan yang sustainable. Maksudnya jika kita disiplin nih dengan 4% dari dana simpanan kita, maka kita akan memiliki taraf hidup yang sama, gitu ya Bu. Kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Jadi contoh konkretnya ini tadi baru saya hitung gitu ya. Kalau misalkan pengeluaran bulanan kita 10 juta, itu minimum kita punya investasi 3M lah, supaya terjaga lah taraf hidup kita. Ya. Bapak Ibu, sebelum berkonsumsi ria, silakan nabung dulu gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu Anita dari Bapak Dedi nih kayaknya. Selamat siang Bu, apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat pensiun dini? Berapa dana tabungan yang perlu kita siapkan? Nah, tadi sudah dijawab sekaligus kelihatannya. Betul, sudah dijawab sekaligus. Hitung masing-masing berdasarkan pengeluaran pribadi masing-masing. Iya, jadi kalau Bapak Ibu ingin nanti pada saat masa pensiun itu spendingnya itu makin banyak, ayo mulai sekarang, mulai menabung dan berinvestasi. Kita lari ke macam-macam investasi yuk sekarang setelah asuransi. Bu Anita, ini saya lihat ya di bukunya Ibu ini kan salah satu dari bentuk investasi yang memang sampai hari ini nih lagi digandrungi nih ya sama banyak orang itu kan tentang Bitcoin ya Bu ya. Nah, boleh sharing nggak sih Bu sedikit, karena Bitcoin ini kan banyak sekali isu-isu gitu loh yang mungkin menjadi spekulasi bagi para investor di Indonesia. Sebab seperti yang Ibu cerita tadi, menjadi resikonya itu tidak terukur. Nah, kalau kita ingin mulai nih berinvestasi di Bitcoin, apa sih yang harus kita pertimbangkan untuk kita itu, oke, this is investment yang cocok untuk saya pilih. Silakan Bu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Saya sudah Pak Ici pengen ngomong ini sih, tapi takutnya tadi terlalu jomplang gitu ya, terlalu advance gitu. Jadi gini, untuk Bitcoin ini memang karena sekarang ini kan volatilitasnya sangat tinggi. Dia bisa turun begitu banyak dan bisa naik begitu banyak. Jadi kalau kita sekarang masuk ke Bitcoin itu sih menurut saya masih termasuk dalam spekulasi. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa yang harus kita pertimbangkan sebelum kita masuk ke Bitcoin, yaitu tadi kamu harus sudah punya dana darurat, sudah punya asuransi, sudah punya investasi yang untuk tujuan keuangan kamu. Setelah itu barusan boleh masuk ke Bitcoin. Nah, kalau tanya berapa persen sih boleh masuk Bitcoin gitu kan, ada yang tanya gitu. Jangan dari dana yang kamu investasikan, ingat bukan dari seluruh aset kita, tapi dari dana yang kita investasikan itu maksimum mentok banget 10%. Karena itu termasuk sangat-sangat berisiko. Itu pun kalau kamu bisa nggak copot jantungnya lah, kira-kira seperti itu. Intinya itu uang yang rela kamu, kalau hilang ya udahlah, gitu kira-kira seperti itu. Apakah menjawab? Halo? Halo? Halo, ini saya yang putus atau tidak ada suara? Ya maaf Bu Anita, kita putus tadi jaringannya, koneksinya. Ya, so dari cash flow yang kita miliki maksimal 10% gitu ya untuk kita bermain di Bitcoin. Bukan dari seluruh harta ya, Bu ya. Seringkali ini jadi fenomenal nih ya, dari beberapa investasi yang kemudian gelundung, maksudnya gelundung itu investornya gelundung. Itu karena sampai mereka punya rumah pun dijaminkan ke bank untuk dimasukkan ke investasi yang high risk ya, dengan harapan return-nya bisa membayar bunga pinjaman plus mendapatkan profit
berlipat-lipat lebih banyak daripada kalau menggunakan cash flow yang dimiliki saja. Namun walhasil ternyata banyak dari mereka yang akhirnya kesandung gitu kan, tidak sesuai dengan prediksi, investasinya tiba-tiba terjun bebas ya kan, utangnya nggak bisa dibayar, cash flow-nya terkuras habis gitu. Jadi kalau Bitcoin ini ya Bu, masih tergolong yang nggak bisa dibaca gitu ya, spekulasi ya. Untuk saat ini. Dalam kamus saya sih masih termasuk spekulasi. Bukan nggak boleh sama sekali ya untuk masuk situ, tapi ya diukurlah risikonya masing-masing. I see. Menarik Bu. Silakan Bapak Ibu yang penasaran ingin bertanya ya. Ini Bu Anita ini susah loh untuk ditemuin. Repot banget. Iya. Jadi hari repot ini kita nemuin klien yang mau kurus. Saya aja dikasih nomor antrian doang sama Bu Anita. Tunggu dulu ya Bu Dwi, ini klien saya ini sudah overload nih gitu. Jadi saya disuruh nunggu, belum kurus-kurus nih Bu. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi sebenarnya memiliki fondasi keuangan itu penting ya untuk kita itu bisa bisa memiliki wealth kesejahteraan yang sustainable gitu ya. Yang menarik sih sebenarnya belakangan ini kan bermunculan new rich ya, Bu Anita ya. New rich yang mereka itu glamor sekali gitu, yang kadang-kadang itu membuat para penikmat sosmed itu menjadi tergiur dan menginginkan gitu untuk memiliki kehidupan seperti mereka. Tapi sebenarnya saya pernah ngikutin beberapa new rich gitu ya. Saya telisik nih ke belakang. Memang nggak salah mereka bisa spending sekian banyak, karena mereka sudah melakukan budgeting gitu loh, untuk berapa yang mereka spending, berapa yang mereka investing, dan bisnis mereka terus grow. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya para new rich yang hari ini ada, itu mereka sudah memiliki knowledge tentang finansial itu dengan benar, dan dia mempraktekannya gitu. Jadi nggak sekedar punya knowledge, tapi dia mempraktekannya. Nah, di sini di kesempatan ini kita juga kepingin mengajak Sobat Surabi untuk mulai mempraktekkan apa yang ada di dalam bukunya Ibu Anita, ya kan? Di dalam manifest itu kalau Bapak Ibu baca, itu seperti di guidance, step by step. Bagaimana kita menata ulang, membongkar tatanan ulang tentang finansial kita. Banyak dari kita tidak mendapatkan pendidikan finansial di dalam keluarga. Tentu ya, kalau Bapak Ibu membaca bukunya Rich Dad Poor Dad ya, hanya anak-anak dari orang kaya yang diwarisi gitu ya, knowledge about finansial, tentang finansial, sehingga mereka diharapkan bisa menambah kesejahteraan dan kekayaan dari keluarganya turun temurun, mempertahankannya juga. Nah, bagi kita yang mungkin saat ini dalam tahap step in gitu ya, jangan juga berkecil hati, karena dengan adanya new rich yang baru, berarti sebenarnya ada kesempatan bahwa kita itu bisa memiliki kesejahteraan yang beyond daripada apa yang kita miliki hari ini. Nah, tentu tidak terlepas dari pemahaman tentang finansial yang benar. Tentu tidak terlepas dari kedisiplinan dalam melakukan budgeting. Dan tentu tidak terlepas dari belajar yang tidak pernah berhenti. Ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu, simpanan yang dimiliki itu sama kalau misalkan kita punya duit itu diajarinya kan simpen di emas, ya kan? Selalu kan seperti itu, deposito gitu. Nah, hari ini nih deposito sama biaya banknya bisa-bisa lebih mahal biaya banknya daripada bunga depositonya. Jadi mulai Bapak Ibu bongkar itu deposito ya kan, itu dibongkar, lalu kemudian Bapak Ibu lihat ini sebenarnya sekarang saya dapat bunga berapa, karena dari zaman dulu yang deposito itu 1 tahun bunganya 10%, hari ini sisa 3%, 2,5% gitu, dibandingkan sama biaya administrasi bank Bapak Ibu bisa-bisa
ini sudah bunganya sudah kalah gitu. Seperti yang Bu Anita sampaikan juga, tahun depan lagi inflasi, PPN tarifnya naik gitu, pajak tarifnya naik. Nah, yang dulu-dulu bisa lari dari pajak, tahun depan mungkin tidak bisa lagi. Ya, jadi menyambut NIK menjadi NPWP nih Bapak Ibu harus melek finansial gitu, supaya tetap bisa memiliki hidup yang sejahtera. Maka dari itu sebenarnya ada beberapa teman yang hadir hari ini juga cukup mengerti tentang investasi di obligasi gitu ya. Nah, yang mungkin bisa replacing dari deposito ya. Tapi saya juga menemui masih banyak dari Bapak Ibu yang masih takut melangkah ke obligasi gitu. Jadi pemikirannya masih belum move on dari model-model investment zaman dulu ke zaman sekarang. Nah, sebaliknya kita temui bahwa di area anak-anak muda mereka malah lebih lebih berani untuk berspekulasi. bukan lagi mereka itu berhitung tentang investasi yang mereka ikuti, tapi mereka lebih berspekulasi. Itu juga berbahaya gitu ya. Karena saya melihat beberapa dari keluarga itu akhirnya tergerus kesejahteraannya karena kesalahan dari generasi muda ini melakukan investasi. Nah, makanya hari ini kita berbincang-bincang tentang bagaimana kita melakukan investment, saving, dan juga consumption itu yang sehat di zaman now. Maka kita perlu berterima kasih nih dengan Bu Anita atas persembahannya melalui buku Money Quest yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan langsung ya di Gramedia atau di Tokopedia. Jangan lupa juga Bapak Ibu follow Instagram dan juga sosmednya Ibu Anita, TikToknya ya kan, di sana Bu Anita juga membagikan tips-tips dan juga update juga ya Bu Anita, kalau saya baca sosmednya Bu Anita ya tentang keuangan finansial dan sebagainya. Bu Anita ini sangat expert lah Bapak Ibu di bidang keuangan, karena mungkin dari nggak kalah loh sama Ibu Sri Mulyani. Bu Anita juga pernah di organisasi of World Bank gitu. Jadi bersyukur ya kita di Indonesia memiliki seorang wanita muda yang luar biasa seperti Ibu Anita. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan kesempatan Bu Anita untuk memberikan closing statement buat kita semua. Oke, terima kasih. Saya tidak diberitahu mengenai closing statement, jadi saya ngomong apa, tapi saya pikir ini aja sih yang paling saya ingin tekankan gitu ya. Investasi itu nggak sama dengan spekulasi, dan sebelum kita mulai berspekulasi, pastikan kita memiliki dana darurat yang cukup, kemudian asuransi dan investasi kita masing-masing. Itu jadi jangan berkebalikan. Dan bila ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana investasi, tadi seperti saya bilang ada di course saya, online course saya, bisa cek di anitaontali.com atau pergi ke Instagram saya. Terima kasih. Thank you Bu Anita atas waktunya, pemaparannya, sharingnya yang luar biasa. Semoga apa yang hari ini dibagikan oleh Surabi dapat meleverage Bapak Ibu, Sobat Surabi semua untuk memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan juga sustainable di kemudian hari. Saya kembalikan kepada MC, silakan Bu Harin. Ya, terima kasih Bu Dwi. Itu tadi Sobat Surabi dari Ibu Anita dan juga Ibu Dwi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Anita bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Anita. Kami berharap ke depannya Ibu Anita bisa memberikan karya-karya yang terbaru yang nggak kalah menariknya dari sebelumnya. Atau mungkin Bu Anita mau buat buku terkait perpajakan, bisa collab dengan Ibu Dwi ya. Oh ya, ada tambahan lagi, ada satu buku lagi yang mau keluar mengenai cryptocurrency, tapi mungkin masih tahun depan gitu. Oh nice, kita tunggu ya Ibu Anita. Baik Bapak Ibu, itu tadi serangkaian acara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara kami. Jangan lupa untuk mengisi link feedback yang akan kami taruh di kolom chat box ya Bapak Ibu. Saya ingin mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya Arin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Surabi.